Jadi semuanya itu tidak ada urusan itu. Makanya saya katakan Bamirban. Keturunan mereka adalah Bani Nadir. Gitu. Nah, kalau kalian mau mengadu antara saya dengan tesis saya dengan Iman, itu kesalahan kalian. Coba RAD. Salahnya di mana? Karena tesis saya menjadi pintu pertama, gerbang pertama. Jadi tesis Kiai Imad itu belum punya gerbang, baru rumah, belum ada gerbang, paham? Nah, saya membangun gerbang. Jadi tidak ada bisa orang mensahihkan nasab Kabib-Kabib ini sebelum gerbang itu terbuka. Ketika gerbang terbuka, ada pintu rumah. Nah, pintu rumah inilah pintu akhir, gitu loh. Jadi kalau kalian ngadu saya dengan Kiai Imad, artinya kalian sedang membuka dua gerbang, paham ya? Sedang membuka dua pintu, gitu loh. Iya, kalau kita lihat dari sejarah tarikhnya, dia ada nama, tapi kita nggak tahu keberadaannya secara pasti, gitu loh. Paham ya? Maksudnya nggak ada kepastian, berarti masih belum pasti ya. Muhammad saya belum itu belum mati. Aduh, nggak ngerti ya bang. Abang nanyanya harus paham dong bang. Ketika saya menjawab, abang dipahami dengan pertanyaan abang. Pertanyaan abang gimana tadi bang? Pertanyaan saya itu kan begini ya, kita mengulang sedikit supaya biar jelas ya. Tesis Kiai Imad mengatakan bahwa Ubaidillah itu bukan anak dari Ahmad Muhajir. Ahmad Muhajir tidak hijrah dari Irak menuju Yaman. Sehingga yang ada di Yaman itu Ubaidillah bukan anak dari Ahmad Muhajir. Atas dasar apa? Sebentar dulu. Ini saya bukan dalam bahas untuk membahas tesis Kiai Imad atau tesis atau bukan tesis ya. Saya nggak tahu lah mau tesis mau apa itu nggak tahu. Ini pendapat Kiai Imad. Oke. Yang saya ingin tahu ini pendapat Tengku Kori. Tengku Kori itu yang dimasalahkannya itu di titik yang mana sih? Itu loh maksud saya, biar jelas. Lalu tadi saya jelas, Bang R, jelasin rujukan dari tadi saya udah jelasin, balik di situ lagi bang. Bukan balik. Rujukan Tengku Kori ini apa gitu maksudnya? Kalau Imad kan jelas. Sejarah Mubarakah. Saya tanya, kamu bilang rujukan Kiai Imad jelas, apa rujukannya? Coba. Bentar dulu. Saya bukan dalam rangka membela tesis Kiai Imad ya. Loh, sampean tadi bilang Kiai gini loh bang, jelas. Maksud makanya ya betul satu arah bang, ya betul satu arah, bacaan. Biar saya bicara satu arah nih, jadi jelas. Ya, sekarang gini gantian dong ngomong bang. Abang bukan wartawan di sini kan? Oke. Ya, bukan wartawan kan? Iya, Tengku Kori juga bukan dosen. Jadi kalau abang bukan wartawan, Iya, Tengku Kori juga cuma bukan modal dosen. tanya. Oke. Coba biarkan dia bernarasi dulu bang. Yuk lanjut. Sekarang saya tanya, apa sumbernya Kiai Imad menyatakan Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Hadramaut Yaman? Apa Nggak tahu. sumbernya? Saya kan baru nukil pendapat Terus dari mana abang bilang nggak tahu, terus bilang tadi statement abang menyatakan bahwa sumber Kiai Imad jelas. Tapi ketika saya tanya, abang nggak bisa jawab. Nah, sekarang saya jawab ya. Imaduddin Al-Bantani mengatakan, saya nukil ini, saya bukan dalam rangka membenarkan pendapat Imaduddin, bukan. Imaduddin mengatakan bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir tidak hijrah dari Yaman tidak hijrah dari Irak menuju Yaman dan punya anak 3 diantaranya Fulan. Abdullah ini nggak ada. Apa rujukannya? Sebentar. Apa rujukannya dia? Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Fakhruddin Ar-Razi. Ini pendapat dia. Saya bukan dalam rangka membenarkan pendapat dia. Tidak sama sekali. Taruh. Oke, sudah. Ini taruh nih, taruh di laci dulu. Masukin laci, taruh kunci, selesai. Nah, sekarang saya ingin melihat pendapatnya. Dikunci dulu lacinya. Jangan dikunci dulu. Tetap masih kebuka, biar bisa buka anu. Oke, lanjut. Jangan langsung dikunci dong. Oke, lanjut. Udah, abang modal baca apa teliti? Modal cuma baca doang kan?
Saya modal baca Dia pendapat. nggak jauh beda sama Mukibin. Makanya nggak selesai. Kalau saya neliti, semua hujah saya teliti. Oke, Tengku, oke. Oh, iya, jadi abang ini Kita ini bukan dalam rangka membahas pendapatnya Imaduddin. Imad dengan punya saya. Nggak mampu kamu, nggak mampu, gitu loh. Makanya jangan kamu bilang gini tadi yang saya nggak terima. Seakan-akan gua nggak punya hujah. Itu. Bukan nggak punya hujah, justru di sini saya mau tanya hujahnya Tengku Kori Nah, yang hujahnya gini loh mas, Alwi nggak kalau ada itu sesuatu apa? perkara, hujah nih, hujah ya, hujah nih, hujah, oke? Nah, setiap perkara yang sudah terverifikasi pendustanya sudah terverifikasi, ya, kabarnya manhula, au maudu'ah, ya, maka tidak perlu lagi data, istidlal nggak perlu lagi karena sudah ketahuan palsu. Contoh, Bentar, jangan contoh tidak dulu. adanya satu sumber Bentar, dari sebentar dulu. abad sebelum. Saya belum selesai, Bang. Abang pahami dulu, biar pinter. Oke? Tidak adanya sumber masadir asliyah yang memverifikasi bahwa Alwi punya keturunan sampai Muhammad Said Mirbad dari sumber sebelum abad 9 itu menunjukkan makna pengakuan di abad 9 maudhu, palsu. Kenapa? Kaidah ada ilmu nasab. Setiap penukilan yang tidak didasari oleh satu sumber, kemudian sumber itu membingungkan, maka membingungkan, tidak masuk akal, dan tidak ada referensi sumber itu, nggak ada marojinya, masadirnya nggak ada, maka naskah itu, ibarat itu yang mengklaim anak keturunan itu manhulah, palsu. Coba buka kitab Rasail fil ilmi nasab sama Muqaddimah fil ilmi nasab, itu buka, dikaji. Nah, kalau abang meyakini bahwa Alwi punya anak keturunan sampai Muhammad Said Mirbad, tolong tunjukkan satu aja kitab, nggak pakai kitab sejaman, udah mustahil. Keberadaan Abdullah aja dengan kitab sejaman mustahil, gitu loh. Yang perlu saya nih, tolong tunjukkan informasi satu kitab aja yang ada di abad 8 yang memverifikasi Alwi punya keturunan sampai Muhammad Said Mirbad. Itu aja. Nah, silakan. Gini lah Tengku Kori yang nggak ada jawaban semua di sini. Yang hanya membaca memang tidak ada jawaban. Mungkin yang mengkaji ya berharap kumpulan-kumpulan Habib-Habib ini mengkaji juga tentang ini. Biar ada jawaban. Kalau nggak ada jawaban memang terus-terusan kayak gini lah Tengku Kori. Saya bikin tesis, ya, bikin penelitian untuk dikalahkan, bukan untuk dimenangkan. Bener, betul. Setuju. Yang Tapi penting selama ilmiah. nggak pernah bisa kalah dalam narasi ilmiah, ya berarti saya tetap jadi raja dalam kajian, gitu loh. Bener. Raja Narasi itu nggak bakal jadi rakyat kalau belum rungkat, betul nggak Bang Er? Iya. Nanti kalau udah KO dia jadi rakyat. Ini gua nggak ada yang ngalahin dulu. Jadi kalau mau ngalahin Ki Imad, maka jangan dikatain Ki Imad itu Al-Kaburi, ente pakai akal. Justru saya sebagai orang yang membuat sebuah narasi dengan kelompok sono, kelompok sini, ngacak sono, ngacak sini, dengan rela dilakukan semua sikap-sikap menghina saya segala macam tanpa mengingat sejarah saya. Kalian kan melupakan sejarah kebaikan saya yang besar dengan gara-gara kalian nggak tahu misi saya kan? Di situ kalian itu pendatang baru yang nggak paham narasi, nggak paham ilmiah kalian. Saya setuju itu. Loh saya juga gini loh. Kalau saya mau dirungkat nasab, saya silakan. Alhamdulillah buktinya dalam setiap saya buat tesis, saya selalu menyebutkan nama moyang saya. Saya bin Anu, coba beli antitesis saya. Saya kasih tahu sampai lengkap saya punya keturunan. Silahkan kaji.
Kalau memang palsu ya saya terima, wong hamba Allah kok saya ini. Nggak jadi cucu Nabi juga alhamdulillah, yang penting saya punya ilmu. Allah percaya saya punya ilmu, selesai. Walaupun bukan cucu Nabi, tetapi selama nasab saya belum bisa dibatalkan dengan ilmiah, nggak boleh saya menolak. Astagfirullahaladzim, Bang Tori, permisi ya, Nun Sewu. Saya tak Iya, ngomong ya. Kita ini bukan mempermasalahkan nasab-nasab. Nasab itu ya sudah ada di darah kita. Bukan kayak gitulah Bu Rela. Di sini kan menyangkut nasab Rasulullah yang dibahas, bukan nasab pribadi. Tengku, saya mau ngomong sebentar, Tengku. Maaf nih. Tolong Tengku. Iya, Tengku dalam menentukan tesis ini, namanya tesis ya, tesis Tengku Kori ini. Masya Allah. Ya, Tengku. Bang. Dalam, Pak, saya ngomong dulu Bang. waduh. Apa bentuknya yang penting satu arah Bang? Kok kamu orang malah kayak yang penting satu arah? Biarin, saya paham. Itu. Saya paham Bang. Saya tahu. Tenang, saya udah bergerak kemana-mana. Udah masuk ke lubang manapun saya. Saya tahu siapa yang berbicara. Tenang Bang. Tenang. Lanjut. Ini boleh ngomong nggak? Kalau kamu mengadu domba, Bukan mengadu domba, kan dia disuruh tanya tadi. Ini mau nanya, jangan dimarahin dong. tujuan kamu apa? Yang penting kan kami perungkat kan? Kabib rungkat, nggak rungkat, bukan urusan Anda. Tuh kan? Kok urusan Anda rungkat nggak rungkat? Ketahuan kan? Ketahuan dia gitu. Loh, kok ketahuan? Dan sekarang gini. Nggak apa-apa, biarin. Rungkat itu apa? Diskusi ini Gini, Bang. Udah 200 loh penonton. Tenang aja Bang. Tenang Bang Ombak. Percayakan sama saya. Silat Nggak suka saya kita ngadu domba tuh. Musuh dalam selimut gitu nggak suka saya. Justru Tapi musuh dalam selimut ini biar cepat terverifikasi. Aduh, payah Bang Ombak ini. Dia nggak pakai ilmu nak Tengku Kori, dia nggak pakai data, dia cuman hanya ya kan kayak tadi hanya Itu framing. mau ngadu domba. Maksudnya itu mau ngadu domba Bang. Kita tuh walaupun dua jalan, yang penting satu arah. Maksud saya. Iya, Tujuan tesis Anda apa? Buat bisa kawin sama ibu. Nggak bisa yang positif ya? Otakmu encer apa kental tuh? Loh, otak saya kalau nggak encer kan nggak bisa bikin tesis. Tujuan saya buat mas kawin sama ibu gitu loh. Kok nanya tujuan bikin tesis sama saya? Ya nggak level pertanyaan jawab. paling Enggak. tadi Apa, mencurigakan karena kayak mau ngadu domba. iya tadi itu memang kayak gitu betul yang tadi. Harapan saya kayak Imat Tengku Kori itu satu jalan, satu. Yang penting Gini satu loh, lawan. mereka itu punya program supaya narasi saya itu ndak ada yang dengar. Paham ya? Iya memang betul. Jadi rombongan-rombongan protesis, mereka selalu melupakan sejarah saya. Wong Kiai Imat itu nggak pernah ngelupain sejarah saya kok. Hatta ila yaumil kiamah, apa kata Kiai Imat terakhir sama saya? Tengku, orang lain saya nggak percaya berubah atau tidak mereka. Kalau panjenengan memang orang peneliti, ngikut gaya saya peneliti, gitu loh. Dan apapun yang terjadi pada sampeyan pasti berdasarkan penelitian. Benar. Itu langsung kata Kiai Imat. Itu. Wah, makanya saya kalau sampeyan biar berantem mau ngatain sampeyan apa kek, mau bagaimana kek, saya yakin panjenengan itu beda dengan orang lain. Kalau saya melawan orang lain, mereka bisa nanti karena marah nggak mau dukung saya lagi, gitu loh. Jadi kita butuh pendukung, memang itu harus loh, itu ilmiah loh. Setiap kajian, setiap ilmiah, setiap tesis itu butuh orang yang mendukung. Bagaimana cara mendukungnya? Ada orang membaca tesis, ya, karena performa Ki Imat udah dipercaya, nggak perlu diteliti. Ya wes, bener, Kabib palsu, gitu kan? Ya kan? Ada orang dibaca tesis Ki Imat, lalu dibaca, dikaji, diteliti. Oh benar juga, ya, maka dia dukung Ki Imat. Nah, orang yang paling baik dalam persoalan tesis
adalah orang yang membaca dan mengkaji mendalam. Itu yang terbaik.